Bentar, kan lu ke Jakarta buat kuliah. Ya. Terus akhirnya lu memutuskan untuk ya kuliahnya berhenti lah. Iya berhenti ya. Nah, selama fase lu nggak kuliah itu, lu ngapain? Ya itu. Gawe? Apa main CS aja? Main CS aja udah. Main CS aja Iya, udah. di warnet, ya. Lu bertahan hidupnya gimana caranya? Oh dulu masih gak tahu, gue juga bingung ya. Kok bisa ya? Kok lu bisa hidup? Selamat datang, Nanda. Halo, Kaco, Wilson. Asteris. Gila. Cengar-cengir aja lu. Dari Dua mana, kali Cok? ini gua. Hah? Kenapa sih kok lu grogi banget? Enggak Ada bos ya? Yes. Bahaya nih. Bahaya Berat nih. nih orang jauh. Orang jauh ya lagi bertamu malah suruh nonton podcast. Iya dong. Iya dong. Dari kemarin gua nemenin dia terus soalnya. Oh, sekarang dia nemenin lu? Iya, Oke. sesekali. Siap. Jadi sekarang di GL High Podcast kita sudah kedatangan nih bos besar Nanda Asteris ya. Halo. Wah gila, udah. Kapan terakhir kita ngobrol-ngobrol kayak gini? Podcastnya paling online ya? Ya online. Podcast online. Jadi di sini kita bakal ngobrolin tentang elu sih, Cok. Kita Boleh. pokoknya bakal ulik semua tentang elu. Siap. Kenapa sih? Kadang nggak tahu mau ngobrolin gua apa gitu. Oh, masa sih nggak ada yang menarik dari lu? Kayak nih, Perjalanan ini ya? Iyalah, perjalanan lu sebagai seorang manusia. Oke. Lu main game dari kapan sih? Main game dari SD gua. Perkenalan lu ke game tuh konsol apa PC dulu? PC. Langsung dulu. PC? Iya, langsung PC. PS1 gitu nggak nyentuh dulu, Sega. Nyentuh, tapi gua lebih apa ya? Jarang main. Yang penting PC dulu karena dulu gua SD sempet pulang sekolah ke warnet ya. Heeh. Terus dikasih tahu yang namanya game seal gitu-gitu. Iya, Terus iya. gua kayaknya nggak suka game RPG kayak gitu deh. Mm-mm. Terus diajak main game CS dulu. Offline tapi CS 1.3. 1.1. Ya pokoknya itulah Iya. 1 titik berapa gitu. Heeh. Di situ gua setiap pulang sekolah SD tuh kayaknya ke warnet terus deh, nggak langsung ke rumah. Itu SD. Iya SD. SD kelas berapa? Kelas 1. Enggak dong. Kalau Dustin kelas 1 udah ke warnet, gila makin Kelas berapa ya? sebadung-badungnya. Kan beda. Kan Oh, gua iya lebih juga. tua. Oh iya juga. Ah, Maaf iya. ya Bang ya. Kayaknya Sorry dah. kayaknya lebih ke kelas 3 atau 4 kayaknya. Kelas 3, kelas Iya. 4 itu lu udah mulai main CS Iya udah main CS. di warnet. Di warnet. Tapi masih offline. Offline. Mainnya antar row biasanya kan. Di dalam warnet itu aja, ada yang mau main enggak? Gua buatin server gitu. Itu di kampung lu? Di Pekanbaru. Pekanbaru. Iya. Pekanbaru, terus dari situ lanjut main apa? Masih CS? Oh, gua hampir semua game FS waktu itu CS karena offline gitu kan bosan kalau nggak ada teman kan. Mm-mm. Jadi nyoba yang namanya apa ya? Waktu itu apa sih? CF? Belum CF, Jir. Apa ya setelah Ava. itu ya? Kayaknya PB pertama kali PB. keluar gua udah main. PB pertama kali keluar tuh. 2009 masih- 2007 ya? Masih Game School. Iya, Game pertama School kan? kali. Iya, Ya, pokoknya iya. itu. Terus Pokoknya game FS apapun kayaknya gua lu hajar. main ya. Ah. Karena emang sukanya di game FS sih gua. Emang cintanya sama game FPS. Iya. Dari Terus? awal itu terus sampai Battlefield, apalagi Ava gue ikut main. Cuma nggak tertarik kalau yang Ava tuh kayak cuma main aja gitu. Coba gitu. Dari dulu waktu lu zaman SD ini kan sampai SMA masih main kan? Kayak SMP. Main. Nah, ikut turni kayak gitu nggak? Turni-turni, Ikut. turni-turni warnet, Di warnet tuh ada turnya cuma ya kayak apa ya? mix Mix kayak gitu cuma nggak rutin gitu. nggak rutin. Karena di sana menurut gua kayak kalau lu ngasih tahu skill lu, potensi lu kayak nggak bisa, kalau kita harus ikut turnamen kan. Dan turnamennya tuh kayak bisa 6 bulan sekali kali. Ya? Jarang banget. Oh, jarang banget. Karena Ya. di Berarti scene-nya nggak gitu gede lah. Nah, Terus sampai akhirnya lu memutuskan, kan berarti dari 1.6 lu main PB. CF Ya, lu main juga pasti. CF main. CF main. Itu ikut turni juga nggak lu CF? CF ada CF ikut turni, Ya, PB ikut turni. ikut. Terus sampai akhirnya nih kita Counter Strike kan. Pertama kali lu nyentuh CS:GO. Ini karena menurut gue CS:GO adalah game yang memperkenalkan lu ke dunia e-sports mungkin ya, secara luas di Indonesia. Jadi Kapan tuh lu nyentuh CS:GO? Pertama kali. pertama kali pas udah di Jakarta. Jadi gua Kenapa ceritain lu ke Jakarta waktu itu? kuliah. Oh. Sebenarnya kuliah. Sebenarnya kuliah. Iya. Terus? Cuma ya begitulah kayak gimana ya. Jadi intinya kayak ada something happen
di keluarga gue, jadi kayak gue memutuskan udah nggak kuliah tapi mencoba buat main karena emang gue hobi main dari dulu kayaknya. Jadi abis itu lu pindah ke Jakarta tahun berapa waktu? 2013. Ya. Terus nih kalau lu pasti tahu sih siapa orangnya. Tommy, lo tau kan? Tommy Tomanov ya. Awalnya gue kan main game apapun, PB masih main PB di level 1 dulu. Terus dia bilang, mendingan lu main CS ini. Karena dulu gue emang suka CS kan. Gue nggak tahu kalau emang ada CS yang udah bagus tampilannya, yang grafiknya yang baru gitu. Tapi bayar. Oh iya, 150 kan? ribu dulu ya. 100 lumayan lah ya. Lumayan. Terus gue bilang, kalau bayar nggak ada nih, ya kan? Tapi dia bilang, ya udah, lu kenal Ardi mungkin gak sih, Bang Ardi. Nah dia yang bilang, pakai ID gue aja kalau mau main, coba-coba. Nah pas gue main-main, gue seneng banget tuh sama itu. Pas ada uang, gue beli, nitip ke Bang Ardi. Bang gue mau dong. Waktu yang itu dulu lu ngisi Steam Wallet aja. Iya. Mikir dulu, nabung dulu ya. Kan? Iya. Terus dulu tuh beli CS:GO sekalian yang ada kasetnya, yang kayak masih ada nggak kasetnya? Kayaknya masih ada deh di koper gua. Langka sih. Iya. Pokoknya kayak itu. Pokoknya gue main itu kayak seru deh. Maksudnya CS ini dari grafik dan segala macam tuh bagus. Nah makanya gue berlanjut terus lah main CS kayaknya. Setiap gue ke warnet pasti main CS. Soalnya rame di levelan juga. Rame yang mainnya. Jago-jago semua orang lagi kan. Veteran ya. Veteran gitu-gitulah. Ya. Berarti yang mengenalkan lu ke CSGO tuh si Bang Ardi sama Tommy ya? Iya. Tomanov. Itu lumayan berimpact berarti dalam hidup lu. Iya. Karena kalau nggak ketemu mereka berdua mungkin nggak menyentuh CS:GO. Kayaknya lu nggak, mungkin nggak sampai di titik kayak kita ngobrol sekarang nggak sih? Iya benar-benar. Berarti terus? Soalnya dia apa ya? Dulu dia jarang main CS karena dia sempat sin CF kan? Iya. Abang Ardi masih Tommy. Ya. Wah, berarti lu ketemu mereka. Lu main di CS:GO waktu itu sama siapa aja biasanya? Kalau yang teman-teman di zaman warnet si siapa namanya? Naila. Dryad. Iya kan? Si dulu sempat sama Albar sebelum dia masuk NXL. Oh iya. Ya. Nah, itu. Sama Tommy. Itu udah pasti. Bang Ardi udah pokoknya itu. Kalau misalnya udah ada berlima ya udah main gitu. Naila apa kabar ya? Sudah menghilang. Iya, Naila. Wah, itu selalu tuh pagi datang. Yuk main, ayo main. Terus sampai turnamen pertama lu apa di CS:GO? Sebelum CS:GO lu pernah ikut turni nggak? Yang kayak turni gedenya? Oh, nggak ada. Gede kayaknya nggak ada. Nggak ada. Berarti CS:GO tuh adalah di mana lu pertama kali benar-benar kecemplung di e-sports. Apa turni pertama lu CS:GO? Ingat nggak? Apa ya? Kayaknya gue ikut turnamen CS:GO tuh pas udah mulai di tim Kanaya kayaknya. Jadi lu masuk Kanaya baru lu ikut turni-turni. Iya. Gimana ceritanya bisa sampai masuk Kanaya? Nah, ini gue juga bingung nih. Awalnya tuh kan Kanaya udah dibentuk tuh dulu awalnya yang si Moti. Iya. Icat abangnya kan. Terus Jungsten anjrit. Ya, kemarin gue ketemu tuh di CP kemarin. Iya. Dia kan udah netep di BSD kan. Habis itu si Ari kalau lu kenal. Ari Kurniawan. Bukan Ari Kurniawan, Ari orang sana lah, orang apa ya ngomongnya orang Kayaknya kalau gue lihat mukanya kenal sih. Harusnya lu tahu. Iya harusnya. Sama Vincent. Apa Anlik ya? Kayak Vincent deh, Anlik baru nggak sih? Nah pokoknya itu tuh. Vincent dulu Mavericks kan? Iya Mavericks ya. Terus ternyata mereka udah buat tim. Gue kenal si Moti juga waktu itu. Kenal si Vincent sama Icat. Sering main di rank-rank gitu lah. Ya. Habis itu si Ari itu udahan di Kanaya. Dari situ gue diajak sama Moti. Tadinya nggak mikir gue bakal bisa lanjut terus di competitive scene, tau nggak? Cuma gue pengen mencoba. Gimana sih cara? Kepikirannya kayak cuman one night stand gitu. Iya, coba aja lah gitu, pengalaman mungkin. Terus? Jadi gue mikirnya begitu kayak, oh yaudah dari situ lanjut terus sampai kapan ya? Karena ya terakhir 2016 kalau nggak salah. Iya 2016. Lah bentar, kan lu ke Jakarta buat kuliah. Ya. Terus akhirnya lu memutuskan untuk ya kuliahnya berhenti lah. Iya berhenti ya. Nah, selama fase lu nggak kuliah itu, lu ngapain? Ya itu. Gawe? Apa main CS aja? Main CS aja udah. Main CS aja udah. Di warnet, Lu bertahan hidupnya gimana caranya?
Oh dulu masih gak tahu, gue juga bingung ya. Kok bisa ya? Kok lu bisa hidup? Lu ngapain? Ngerampok bank? Enggak sih. Enggak ya, enggak sampai situ dong. Gak tahu gue. Gue bingung. Masih ada dikasih uang jajan sih masih sama dapat uang nyokap. jajan. Tapi yang jarang-jarang gitu karena apa ya? Nyokap gue ngasihnya tuh karena gua nggak kuliah, jadi dibatasi. Oh, dibatasin. Iya. Kalau kuliah selalu ada tuh per bulannya. Oh. Karena nggak kuliah ya gitu. Cuma ada alasannya kenapa nggak kuliah. Berarti lu ikut turnamen juga buat dapat duit jajan Nah tambahan itu, juga lah ya. itu. Nah, Gua pengen ikut turnamen dulu, lumayan lah. Lumayan kayak. rame lah sih. Rame terus nggak ada potongan kan? Nggak ada potongan. Karena jadi ya organisasi langsung masih, bagi 5. Iya, cuma nama doang lah Iya, ya. iya. Iya, benar-benar. Gitu. Terus lu di Kanaya nggak lama, 2000 berapa? 2015 sampai 2016 ya? Nggak lama kan ya? Seingat gua. Dulu tuh sebelum Kanaya gue sempet sama ini tuh nggak? Jadi ada tim apa ya? KLV lu tau gak sih? KLV? Iya. Pernah denger sih. KLV inget gua. Si Isvan dan kawan-kawan. Oh iya. Ingat gak lo? Ingat. Nah dulu gue sempet tuh bawa nama itu. Oh, ngetim sama mereka. Sama Josias ya dulu ya. Pokoknya itu yang sering nongol di publik lah. Iya. Kayak apa ya? Main gue lupa lagi di Makanya CS-nya. mereka ini NXL Amateur Cup. Yang gitu-gitu gue ikut. Gue awal-awal kenal Aaron, kenal Under sama Revets, siapa ya namanya ya? Andre ya kalau nggak salah. Hex, ingat nggak lo? Hex, Andi. ingat. Ya itu awalnya dari situ. Habis itu gue, yang namanya kita main di game tuh kenal Indo pasti nambah relasi lah gitu. Ngobrol. Dari situ mungkin gue kenal Moti dan lain-lain. Gitu. Sampai akhirnya lu jadi Kanaya. Iya. Nah, terus apa yang terjadi kepada Kanaya waktu itu? Sampai akhirnya ya, lu abis dari Kanaya kemana ya? Boom langsung. Ke Boom langsung kan, bikin tim sama si Gary kan? Ya. Masuba. Nah, jadi waktu itu line up-nya di Kanaya kalau nggak salah gua, Manfreak, Maverick, Bau sama Anlik. Iya. Ya Nah, kan? itu Anlik udah masuk tuh. Iya, udah masuk tuh. Gua berlima, tiba-tiba dulu kan Gary di Reka Project. Iya. Ya, Main tiba-tiba sama dia Jason, pengen segala macam. bikin tim CS:GO. Ini pertama kali Boom kebentuk ya. Iya, pertama banget nih. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu tuh Boom Esports yang udah diperkuat oleh In Your Dream waktu itu yang terkenalnya gara-gara In Your Dream. Ini pertama kali kebentuknya karena CS:GO. Dan orang pertama yang ada di dalam timnya adalah orang ini, cuy. Iya. Gimana waktu itu? Jadi si Gary pengen ngambil kita satu Kanaya gitu. Waktu itu kebetulan Kanaya hampir satu roster semuanya diambil. Semuanya diambil. Sama bootcampnya diambil. Oh ya? Iya. Terus waktu itu kan Kanaya kita udah minta bootcamp dulu. Akhirnya baru jalan berapa ya? Kayak udah siapin meja, komputer dan segala macam udah jadi tuh. Tinggal ditempatin doang. Boom pengen narik kita. Terus bayar berapa segala macam. Akhirnya deal. Sama Ari juga tuh yang ngurus dulu, Ari Kurniawan. Iya. Sekarang nggak tahu kenapa. Entah kemana itu orang. Iya, nggak tahu. Udah nyasar aja dia. Udah hilang dah. Terus abis itu oke, di-dealin sama si Gary. Kita ambil roster dari Kanaya. Deal lah pokoknya, jadilah Boom. Sebenarnya tuh Boom itu lama tuh mikirnya namanya. Nama tim itu lama. Nama timnya lama. Karena mikirnya tuh salah bukan satu yang mikirin namanya juga sama Gary. Nyari-nyari pokoknya ada banyak lah listnya. Oh berarti waktu si Gary ngajak lu namanya belum Boom belum dong? ada. Dia cuma gue pengen bikin tim deh. Iya. Lu mau beli gimana? Iya. Tapi namanya apa ya? Nah, pas udah deal, baru mikirin, iya namanya apa ya? Gue juga nggak tahu kan. Terus Boom ini tuh muncul dari idenya Bau. Dulu Bau kan di CS. Jadi Boom ini tuh dari tim CS zaman 1.6. Oh. Si Gary dulu sempet kalau nggak salah. Nama apa lama abangnya ya? gitu. Iya, nama lama. Terus? Tapi intinya si Gary tuh pengen logo timnya tuh kayak apa ya? Anjing rabies gitulah. Ya, anjing liar. Nah, tapi pokoknya lama lah, itu bisa 2 hari apa nyari nama tim doang tuh. Terus ditawarin namanya Boom. Tadinya udah oke nih. Besokannya Boom apa ya? Boom tapi logonya itu kayak nggak masuk nggak sih? Iya, Boom tapi logonya serigala atau anjing liar gitu kan? Kayak nggak masuk. Gak tahu kenapa Bau kayaknya ada artinya. Apa tuh? Based on our mind. Oh iya. Oh masuk. masuk. Dari situlah pokoknya. Oh. Awalnya intinya tuh pengen tim CS. Yeah. Tiba-tiba setelah 2
2 bulan ya, 2 bulan apa 3 bulan ngambil cari lirik tim Dota. Iya, Nah, itu baru Dota. Baru Dota yang benar, IED dan lain-lain. Iya, benar. Oke, habis itu itu di boom lu Hari. Ya kan ya? Ada Ya, habis itu Hari. Habis itu Hari kan? Ya. Jadi, pokoknya Unleague digantiin Hari. Iya, Unleague digantiin Hari, lu Hari, Natsuba, Bao ya? Bao, Satu lagi siapa ya? Aaron sama Maverick. Oh, Karena iya. Natsuba nggak main. Oh iya, Natsuba habis itu nggak main ya? Cuma pas pos awalnya aja tuh. Iya, pas posnya, wih Natsuba nih, terus bener. masuk Mavericks, masuk Mindfreak, yang waktu itu boom ya lumayan menantang lah. Lumayan. Kan dulu lah. kan kita buat tim buat ngalahin NXL. Soalnya susah banget tuh, nggak ada sampai dulu tuh tahun 2016 ya. Cuman yang tim pertama yang ngalahin NXL itu Revival. Ya waktu itu timnya kan. Josh, Jadi Andrew segala macem. pada berpacu-pacu tuh, Iya. pengen ngalahin NXL. Sampai NXL. ada kompetisinya waktu itu apa ya? Ngalahin NXL satu round ada duitnya. Iya, gue ingat banget itu. Iya kan? Ngalahin satu ronde gocap ya. Iya gocap. Siapa yang nggak mau dulu? Kalau dapat ronde 10 aja, udah 500.000. Iya kan? Tim NXL tuh dulu squad itu ya. Squad itu sampai ada kompetisi diadain kayak gitu. Iya, jadi mungkin banyak yang nggak tahu pasti sumpah CS:GO tuh Nih dulu. gua minum ya? Boleh dong, masih pakai minta izin lagi. Tim NXL tuh dulu squad itu guys. Ya, Susah banget itu. Penantian panjang sampai akhirnya Revival menang sekali. Abis itu lama banget nggak ada yang menang lagi. Jakarta Juggernaut seingat gue yang menang. Ya, timnya Hansel, Terry ya. Ya benar. menang lagi. Abis itu baru tuh muncul Reka. Muncul Reka. Dulu sempat Fortius juga kan Sempat namanya. Fortius. Ya. Oke. Pokoknya sampai dulu tuh ganti-ganti roster berapa kali gitu. Iya benar. Buat nyocokin satu tim buat ngalahin NXL dulu. Susah banget kayaknya, nggak kalah-kalah. Iya. Sampai ada di luar negeri berapa kali win streak dia? Iya, LAN nggak pernah kalah mereka. Iya, itu kan. Gimana? Jago banget. Iya, Terus sampai akhirnya bisa tembus juga scene di Indonesia, ngalahin tim NXL lah akhirnya. Ya, akhirnya gitu. Akhirnya. Nah, karir lu di boom gimana, Cok? Menyenangkan? Di CS:GO yang pertama. Lu CS:GO. berapa lama sih Di di CS:GO boom? gua dari 2016 sampai 2018 ya 2 tahun tahun? lebih ya. Lama ya? Kok nggak berasa ya waktu Kok kita nggak jalan? berasa ya? Iya. Waktu kita jalanin tuh kayak nggak Iya. berasa, tau gak sih? Kayak Terus udah sampai- jalan aja. Iya, makanya kok bisa ya? Yang gue bingung pas lu nanya tuh, Apa? sebelum gua di CS:GO, kok gue bisa hidup ya? Dari mana ya? Gue juga bingung, coy. Lu Kok juga bisa ya? bingung? Iya. Apa? Padahal gue ngekos loh. Ngekos. Lu ngekos? Iya. Lu dapet duit dari mana, anjir? Mana ya? Lu Tapi apa? aman. Joki Ayo Dance? Enggak. Enggak. Gak tahu. Jual item seal? Enggak. Ngapain ya gue ya? Kok bisa dapat duit, Cok? Nggak Kan tahu lah pokoknya. dapat duit jajan pun paling ya bisa bayar kos, habis itu makan kan. Iya. Lu bisa bayar warnet tuh gimana caranya, anjir? Kan warnanya kalau di levelan kadang Ya, bisa cengli-cengli lah ada ya. free-free-nya. Gitu lah. Emang Bang Ardi the best tuh. Orang dalam. Oke, tapi beneran lo gak berasa lo. Lu Iya, di boom iya. tuh 2 tahun ya. 2 tahun. Yang turni Grand Opening Supreme berarti lu di boom kan waktu itu ya? Awal banget. Iya, udah di boom. Yang Supreme League Grand Opening Turnamen yang prize pool 50 juta. Ya kayaknya iya. Iya, lu udah di boom. Di boom kan itu ya. Iya. Anjir gak berasa. Supreme banget itu muncul 2017 bukan sih? sih. 18 ya? Lupa gue, Cok. 2017 ingat gue. Harusnya. 2017, iya 2017. Iya kan? 2017. Soalnya gua dari boom gua nggak pernah pindah tim lagi. Iya. Sampai udahan baru. Apa yang terjadi pada boom waktu itu sampai akhirnya pecah kongsi setelah 2 tahun? Lama ya, loh 2 tahun. mungkin tuh. lebih ke arah stuck kali ya selama 2 tahun. Sebenarnya tuh masih ada menang-menang ya. Kita udah ngalahin NXL. Iya. Pokoknya Waktu itu scene-nya sehat dah. sehat ya. Sama-sama bisa ngalahin, Bisa ada kesempatan ngalahin. buat ngalahin lah. Ya pokoknya kayak gitu. Kenapa ya? Gara-gara mungkin pas awal gua keluar tuh udah mulai redup tuh. Tim-tim udah ya itu aja lah timnya. NXL dulu sempat ada DDS kan, habis tuh DDS. DDS hilang. Iya, tapi gua masih di boom. Tapi lu masih di boom. Habis itu ya Reka lah yang kita tahu kuat Iya, kan. Kuat banget. Nah, Penantang mungkin serius. gara-gara ini kali. Terus Hansel kan nggak lama pindah Iya, gitu-gitu. Hansel nggak lama pindah. Reka juga nyari-nyari pemain lagi yang cocok sampai pakai next win. Pokoknya 4 tim kayaknya dulu Iya, sampai 4 Akara top kan. 4-nya. Iya. Ya, Big 4-nya lah pada Iya, waktu itu. pokoknya kayak gitu. Lah, waktu ROG lu di mana? Boom kan? Di boom, Di gua boom. kalah lawan NXL. Iya. Ada drama tuh waktu itu. Apa tuh?
yang Jamtro. Oh. Ingat lo? Kan dulu ingat kan gua. ada rulesnya Jamtro tuh nggak boleh satu tombol. Iya. Ya kan? Nggak boleh dibind lah. Dibind gitu. Harus 2 tombol kan. Dulu anak boom tuh nggak tahu. Tapi isi taktik anak boom itu dulu Jamtro semua. Jamtro semua. Dulu lu tau kan kalau dari Tero kita smoke nest-nya Iya, tahu. Jamtro lah, jalan Jamtro gitu-gitu. Kalau Itu sama Pras kan ya lu ya? ya Sama Groovy kan, Hopi sama Pola tuh. ya udah sama Pras Pras kan? itu. Ah, terus. Habis itu kita nggak tahu kalau misalnya bisa 2 tombol. Ya udah kayak gitu, nggak jalan semua taktiknya. Padahal bisa Karena smoke throw-nya salah semua jadinya. nggak kepake lah, nggak konsisten lah ya. Iya, nggak konsisten ya, gara-gara itu tuh. Jadi ternyata anak mereka si Albert waktu itu emang dia pakainya 2 tombol. Oh, emang 2 tombol mereka. Kita aja nggak tahu berarti. Ya cuma gara-gara itu sih. Jadinya Ya, taktik banyak taktik di boom tuh di CS, bener-bener taktik tuh ada aja. Entah ngeras lah, entah main pasif dulu kan, default dulu, tapi ada aja gitu. Cuma gara-gara itu kita nggak berani pakai 1 tombol. Ya karena lu nggak tahu kan. Iya nggak tahu, ternyata bisa gitu. Ternyata bisa. Namanya orang baru di CS kan. Ya, masa sih orang baru. Iya, kan baru langsung main CS. Oh iya benar sih. Lu terus dari ROG masih jalan kan sama Boom 2018? Masih. Terus sampai akhirnya lu tadi bilang nge-stuck di Boom Esports. Iya. Terus sampai akhirnya lu memutuskan untuk cabut atau bubar Digantiin jalan. gua. Lu digantiin. Diganti Diganti siapa ya lu ya? Jason. Oh iya, Forsaken dari Aerowolf. Ya, waktu itu Aerowolf juga tiba-tiba udah nggak ada kan semenjak Acap. Ya pokoknya gitulah. Aerowolf tuh pemain-pemain anak muda banget, tapi dulu isinya jago-jago sih. Sakit-sakit coy. Windy dari sana kan? Windy dari sana. Siapa Terus dulu si Jose, Jason sama Acap, Wizard Dos ya? Bukan sih. Gue yang satu lagi. Pokoknya itulah. Yang udah anak muda lah pokoknya. Lagi lah. Tapi jago tuh. Ya, istilahnya mereka alter egonya zaman sekarang. Iya. Dulu CSGO tuh mereka yang anjir nih bocah-bocah sakit banget. Gue inget banget waktu datang ke yang Supreme League Grand Opening Turnamen. Kan LAN tuh. Ya. Bilik kiri kanan kan. Nah. Masuk Aerowolf. Anjrit. Segini anak semua. Kecil semua iya, makanya. Ya ampun, Jason masih kecil banget. Gue bilang, wah gila. Ini yang Forsaken. Iya. Pas main, wah anjir cukup banget. Dulu kerjanya cuma itu. Awalnya Jason mulai masuk kompetitif tuh gue inget tuh. Karena main sama Naila tuh. Oh ya? Iya. Main sama Naila? Main sama Naila. Yuk ikut turnamen dulu namanya Fish. Oh, Fish Online Cup. Legend ya, itu. Dulu pokoknya kayak gitulah. Oh anjir. Berarti abis itu lu diganti Jason. Abis itu ya turnamen di Indo udah mulai redup lah ya. Ya, sampai akhirnya muncul ESPL. ESPL, nah ESPL itu udah cerita beda lagi tuh. Ya. ESPL tuh kemarin ngobrol sama Dustin juga yang gue bilang itu udah ROG tuh last hope. Iya benar. ESPL tuh last chance. Ya. Jadi udah bener-bener kesempatan terakhir banget buat CSGO di Indonesia. Oke, berarti kita udah sampai di ESPL. Lu main sama Reka. Ya di Reka. Gimana sampai akhirnya lu ngisi Reka waktu itu? Nah waktu itu pas gue digantiin di Boom kan, digantiin gue masih pengen main. Kenapa lu masih pengen main waktu itu? Karena apa ya? Emang apa sih yang memanggil lu sebagai jadi pro player waktu itu? Pokoknya gue tuh masih pengen main, tapi di Boom itu tuh gue ngerasa stuck. Udah cari solusinya kayak siapa ya yang harus diganti? Kalau udah stuck tuh harus ganti pemain dong, ya kan? Cuma gue masih percaya sama roster Boom dulu. Ini bisa nih, masih bisa nih, tapi hasilnya nggak sesuai yang diharapkan gitu. Nah, terus pas digantiin, yang gantiin gue Jason. Gue mundur lah. Ya udah, emang pantas kan Jason jago banget kan. Nih, guys. Masih bocah lagi kan. Jago. Oh ya udah. Waktu itu gue ditawarin jadi streamer di Boom, tapi gue pengen kompetitif. Masih pengen di CS:GO. Terus gue mikir tim apa yang sekiranya bisa gitu. Gue tuh dulu mikir kalau cuma Reka dulu. Reka mau ngambil gue jalan. Kalau enggak gue udahan. Udah ambil pensiun waktu itu? Iya. Kalau Reka nggak jadi ngambil gue. Udah sampai sefinal itu pikiran lu buat pensiun? Karena apa ya? Emang CS itu apalagi game yang kompetitif di FPS? Nggak ada. PB paling. Ya udah pernah ngerasain kan. Maksudnya gue udah ngebandingin PB sama CS. Ini kayak
nggak ada niat jatuhin, kayak emang beda gitu, Emang nggak beda real lah. kan. Beda. Kita kalau gue seneng kayak game yang bisa ngatur recoil sendiri, jadi gue bisa spray pattern ya gitu-gitu spray lah pattern ya. gitu-gitu. Beda difficulty lah. Benar. Beda cara senang-senangnya gitu. Terus berarti lu akhirnya lu yang approach Reka apa Reka yang approach lu? Jadi itu kalau nggak salah gue cuma bilang, dari Dimas dulu. Mas Dim. Ya Mas Dim, gue bilang kayak gue udah di boom tapi gue bingung nih mau masuk. Gue nanya saran dia sebenarnya, karena gue sering main sama dia kan, sempet main PUBG iseng-iseng kan. Iya. Awal-awal PUBG itu rame tuh main. Mungkin Dimas ini ngasih tahu ke anak-anak Reka, si Albert. Dulu gue sering main sama Albert juga di PUBG. Terus Kebetulan dia ya itu ngontek gue karena butuh IGL kan. Sebelumnya gue di boom tuh IGL. Iya. Mereka kan dulu sempat next win tuh, Next Win, ya kan? Yeah. Next Win udahan, butuh IGL. Dari situ mungkin kayaknya gara-gara Dimas deh. Mas Dim ya. Iya. Terus akhirnya Reka ngontek lu. Ngontek gua. Mau Pas nggak? diajak, ya langsung auto mau lah. Ya gas lah. Menurut gua, ya Reka waktu itu. Lu sempat kepikiran pengen Reka deh. Terus Mas Dim yang dengerin, Mas Dim ngomong buat tim ya. buat ngetim. Yang bisa ada chance di SEA-nya gitu. Gua pas kebetulan di kontak Reka, ya mau lah gitu. Apalagi waktu itu kalau nggak salah ikut turnamennya tuh langsung turnamen di SEA Asia gitu ya. Lu tau kan yang kayak Duyu TV lah, eFire lah, Zoe Extreme Land. yang gitu-gitu. Abis itu ditawarin, ayo kita kalau lu masuk kasih paspor. Gua waktu itu diajakin tanding, ikut langsung di WCA. Oh iya, China. WCA. Anjir. Ketemunya KBF. Ya kan? Iya. Yang ada bumbla. Wah. Bumich. Iya, pokoknya ya langsung mau lah itu. Sekarang makanya gue di Reka. Wah, itu berarti masih sehat-sehatnya lah ya sih Ya kita saya waktu itu. masih jalan lah. Iya. Gak lama itu muncul Iya. last chance kita. Last chance. Iya. Ya soalnya abis itu turni Indo nggak ada sama sekali. Iya, Seingat bener-bener gua, nggak ada. Fizz tuh udah nggak ada. Turni Super Komunitas- League udah nggak ada. komunitas udah nggak Komunitas ada. pun nggak ada. Cuy. Iya. Sampai komunitas itu udah nggak ada. Wah itu gua caster aja udah kayak waduh ini calon-calon jobless nih saya Iya. nih kan. Terus akhirnya ESPL. Gua jujur waktu dikontak ESPL gua kaget. Karena ditawarin kan, Wilson mau jadi caster nggak? Hah? Game nge-cast apa? Counter Strike. Oh, berapa hari? Terus dikasih tunjuk 16 hari. Hah? 16 hari? Kayak kaget gak sih? Counter Strike 16 hari. Kok bisa ya? Kok bisa ya? Ini tahun berapa ini? Iya. Terus, maksudnya gimana? Iya, ini sistemnya liga. Liga? Berapa tim yang main? Berapa? 8. 12 tim. 12 tim. 12 tim, Son. 12 tim? Siapa aja? EVOS RRQ bikin Nah, tim itu. CSGO. Kaget gak sih kayak Terus kayak organisasi gede gitu kan? iya, karena waktu itu ESPL wajib kan semua organisasi yang ikut punya semua Harus. divisi Ya, wajib. iya. Terus sampai kayak wah anjir nih CS:GO mungkinkah gede lagi setelah Mobile Legends menyerang? Lu kan baru-baru itu kan pas CSGO mati kan ya itu. Iya, Mobile Muncul Legends. lah. Terus ternyata waktu ESPL makin ketahuan CS:GO beneran mati. Iya, setelah itu. Pas dibandingin sama viewers Mobile Legends, aduh sedih banget. Kayaknya dulu pas di SPL kita aduh, Cuk, Reka lawan apa ya? apa yang rame dulu ya? Reka lawan XCN kan udah nggak jelas lah waktu itu. XCN Ya. kan lagi jago-jagonya bubar. Ya tiba-tiba Ya, cabut. toto pecah. Ya. Reka lawan apa? NXL. Reka lawan Boom yang seru biasanya. Ya. Itu peak ya. Paling rame. Berapa? 2000 anjing. Hah? 2000. 2000. Kalau yang main The Prime. Kalau yang main The Prime versus PG Barat 200 tebak ya? berapa? Kagak. 70. Kayaknya ada yang ini gak sih? Kalau kita nyampe segini kita ada giveaway. Iya, coy. Dulu sampai ada yang namanya milestone. Iya, Ayo, guys, milestone, ya. Buat teman-teman yang ada di rumah, ajak teman-temannya nonton biar kalau kita sampai 5.000 viewers kita bakal bagi Steam Wallet Iya, 200.000. 10.000 viewers kita bakal giveaway 200.000 Steam Wallet. Nyampe 3.000 aja kagak anjing. Gak pernah nyentuh goceng kita. Iya. Gak pernah. Kok bisa ya? Gak tahu. Semati itu kah? Kayak pernah tuh. Gue lupa deh. Pernah nggak ya? Hampir 3.000 tapi nggak nyampe 3.000. Apa pernah nyampe 3.000 terus akhirnya giveaway sekali doang. Tapi bener nyampe 2000. Nyampe 2.000 waktu itu. Kok gue gak ngerasa nyampe? 1.000. Pokoknya yang waktu itu big match banget. Big match ya. Kayaknya Mungkin udah penentu. RRQ dulu kan Iya. lumayan kan. Tapi ya dibandingin sama Mobile Legends yang
Waktu itu 50 10 ribuan. Lebih. Aduh. Wah anjir, PB aja masih lebih rame cuk yang nonton. Iya. Lu Daripada kan CS:GO. ESPN tuh divisinya harus ada Ada PB CS:GO, ada PB, ML, sama FIFA ya? Dota, Oh iya Dota. sama nggak tahu FIFA ada apa enggak, gue lupa sih. Yang sendiri akhirnya cuma harusnya yang harus diharusin itu 4 divisi Iya. kan? Iya. Wah, tuh sedih banget. Gue kan kalau kelar nge-cash, gue pengen lihat dong viewersnya picknya berapa. Gue selalu nanya, picknya berapa? 1.000 son, 500 son. Coba yang tanya divisi lain berapa? Terus pas gue lagi kan kan udah kelar duluan CS, Iya. nonton Dota. Dota rame lah waktu itu, lumayan lah. Ya. Anonim segala macam kan. ML berapa? Waduh, gue nyesel nggak belajar nge-cash ML waktu itu, sumpah. Iya. Gue udah sampai di tahap, aduh, gue harusnya nggak idealis banget ya. Gue idealis banget kan, gue nggak mau nge-cash game selain CS. Iya. Karena gue cinta banget sama CS. Tapi emang CS tuh kalau buat ditonton tuh seru. Iya, kalau lu nonton LAN ya, orang yang nonton di high ground langsung lebih seru nonton CS daripada nonton yang lain. Hype-nya dapet. Dan Game emang FPS lah. kayak apa ya? Harusnya semua orang tuh main game tembak-tembakan gak sih? Dan orang bodoh pun ngerti Nah, logikanya. Tembak-tembakan 5 Cuma lawan kenapa 5. sepi? Karena susah gamenya, anjing. Iya sih, aduh. Orang Indonesia nggak suka main game susah, sukanya main game gampang. Terus harus dulu spek yang harus Speknya dipunya, berat lagi, CS. Bayar. Lu mau spek mesti Gratisnya bagus. digratisinnya udah telat. Iya, udah gratisinnya mati. pas udah mati. Iya. Scene kita susah. Masuk kita menang qualifier, open qualifier, close qualifier, final qualifier. PP lah, kapan juaranya anjing? Ya, ujung-ujungnya lawannya orang-orang China, Korea. Ujungnya ketemu Kayaknya nggak ada Thailand. chance ya. Susah. Iya. Ujungnya ketemu Thailand. PC Gaming lagi. PC Gaming. Dulu Thailand kita masih bisa menang, begitu ketemu lagi dibantai. Di saya ngap-ngapan. Iya, di saya udah dulu ngap-ngapan ketemu Acap dan kawan-kawan, ketemu Thailand lah, Dreamscape, tim Thailand. Thailand, Waduh, Alpharet. Waduh, udah pusing. Udah capek menang lawan itu ketemu PC Gaming. Ujung-ujungnya masuk major PC Gaming sama Thailand juga. Itu aja kayaknya tim Asia ya. Iya. Pantes matilah sudah. Dah, ESPL. Mati. Abis yang tidak ada grand finalnya itu. Nggak tahu kenapa. Iya. Untungnya turun. Tiba-tiba udah jadi top 1 jadi turun top 2. Nggak tahu kenapa. Albert pindah RRQ bangke. Iya anjir, Albert pindah RRQ. Iya, tiba-tiba nyari pemain lagi. Gimana ceritanya Pusing. waktu itu sih? Kok Albert bisa tahu-tahu pindah RRQ? Ya pokoknya dia udah bilang Nggak klop. nggak perpanjang lah ini ya. Nggak perpanjang, Pindah RRQ. pindah. Kita harus nyari. Duh siapa ya? Kita butuh role yang bisa main sendiri. Ngeler kan Albert. Iya dulu tuh. Albert. Yang hobinya kalau attack apa sendiri kuat, anchornya kuat juga. Duh siapa ya? Ada pilihan nih. Siapa? Dustin, Crow, sama Adrian. Oh. Tapi Dustin Crow nih Sepaket. berdua mulu nih. Sepaket ya? Iya. Heeh. Terus gue mikir, Dustin Crow kalau kita ambil, kalau dua itu kita ambil bagus. Cuma di mereka siapa yang mau dikeluarin? Kita berempat. Iya kan? Kan ada lu, Agung, Agil, Ior. Iya kan? Wah. Bingung tuh. Gak tahu kenapa dari kita milih Crow tuh karena statistik dia selama dia main di CS. Iya. Crow nih anchornya jago segala macam. Iya benar. Iya kan? Dari segi aim juga kuat ya kan. Ya udah, Ambil Crow. Ternyata pas sudah masuk Crow, role-nya tuh Crow tuh enggak yang lurk banget. Ternyata Dustin. Kayaknya salah. Tapi ya gitu, jadi bentur Beda role-nya playstyle. tuh iya beda. Beda playstyle. Si Dustin tuh lebih bisa main sendiri ketimbang Iya. Crow. Ya Crow butuh support ya. Nah, harus ada yang nemenin. Ada yang nemenin. Tapi sama-sama jago. Sama-sama jago, beda playstyle aja. Iya, playstyle-nya Ternyata beda. salah pilih. Iya, ya udahlah. Ya udahlah. Kalah lah kita kan. Peringkat berapa waktu itu? 2 jadinya. Peringkat 2 jadinya Yang kan. tadi ya. Soalnya Reka tuh sempat draw lawan The Prime. Iya, lawan Tipen. Iya, tapi gue nggak main. Gue waktu itu sempat di PUBG. Lu diganti Mas Dim kan ya? Iya, Mas Dim main. Mas Dim main. Nah, karena nggak ada orang Langganan kan. stand in itu Iya, mah. Iya. Terus? Gue sih emang dia. Tapi orang jauh lah gimana. Iya. Dia masih kuliah juga waktu itu kan. Terus
ya Akhirnya kesandung lah gitu. kesandung. Kalau misalnya lawan The Prime menang, kayaknya kita Peringkat kalah satu. lawan RRQ juga. Iya, Iya. peringkat 1 kan. Peringkat satunya akhirnya siapa sih? Gue aja lupa RRQ. dah. RRQ ya? Iya. Yang di awal-awal masa iya RRQ Iya. bisa kan? Yang tadinya pemainnya Ada gila-gila. Fofkin itu kan? Iya, orang luar, ada machine gun, Machine gun. Tahu-tahu dubstep. makin ke belakang kok sakit juga ternyata tim Iya. ini anjing. Jago ya? Iya, ternyata jago ya. Dan pikirannya gue yakin banget pikiran lo waktu ISPL, ya udahlah peringkat 2 enggak apa-apa kan ada playoff. Iya, Kan ada grand final. itu. Maksudnya ya udah kita yang penting top 4 lah. Nah, Karena yang diambil top 4 kan buat Iya. di grand final. hmm. Kok nggak ada infonya? Apa yang ada di pikiran lo waktu itu? Apa ya? Gimana perasaan lo? Kayak sebenarnya jujur ISPL nih yang benar-benar mengangkat apa CS:GO lagi CS:GO gitu. bener. Tapi nggak ada grand finalnya. Gak ada ya LAN lagi kan waktu itu kan. LAN waktu itu. Jadinya LAN kan. Gue sempat dengar entah di Bandung, entah di Iya, daerah sempat BSD. dipikir di Bandung. Iya kan? Ada sempat rumor mau survei juga ke kan. Surabaya. Nah, pokoknya intinya LAN lah. Nah, CS:GO LAN bisa nih mengingat ROG bagus rame, loh. lumayan. Sampai dulu gue pernah dengar ROG mau ngadain yang keduanya. Iya. Benar. Tapi ngelihat viewernya kayak gini kayaknya kayaknya kapok deh. buang duit ya. Iya. Kayak takut Berat ya gitu. Terus Ya. lu berarti di Reka nungguin dong grand final. Nungguin. Nungguin. Terus sampai akhirnya grand finalnya nggak nongol-nongol gimana? Ya itu akhirnya kayak gak tahu yang ya target kita kan sebagai player cuma saya doang udah. Turnamen lokal udah nggak ada. Iya, karena udah nggak ada. Iya kan? Heeh. Jadi yang mengharapkan ada qualifier ISL, IM, Iya, apalagi gitu-gitulah kayak ya. gitu aja. Dan yang ujung-ujungnya kita udah terlihat nggak tahu, nggak hoki lah. Dulu sempat ada yang kita hampir lolos ke London apa ya turnamen major apa gitu. Ada aja itulah Ya. kesalahan ya blunder kita gitu. Blunder. Nah, dulu sempat ada lagi turnamen yang YG. Ingat nggak lo? IEG Indonesia. Yang LAN. Gue lupa sih. Itu gue udah pakai Kro, ingat banget gue. Yang juaranya Boom. Oke, ingat. Ya yang di Gue nggak nge-cash. ya karena nggak ngekes kan lupa. Iya dong. Ya pokoknya itulah. Lupa. Itu lumayan tuh. Ada LAN lagi nih. Oh, ingat yang ada EVOS. Iya. Bau main di EVOS Bau kan? main yang juara ingat gua. lawan gua di bronze match. Iya. Ingat. Ya itu. Apakah ada lagi turnamen yang kayak Tidak. gini? Udah, sebatas itu aja udah. Di situ hilang. Online semua udah. Terus gimana akhirnya Reka bubar di fase Apa ya, ekosistem emang- yang udah kayak gitu? Emang sebenarnya tuh wajar-wajar aja sih bubar karena emang nggak ada scene dan organisasi juga kayak mikirnya Ya, ngapain? nggak ada turni. tapi ngeluarin duit juga Iya, setiap bulan. nggak ada kan. turni. Lu kan pasti tim Indo maunya ngejar major kan. Iya, Pengen at least masuk major dah. ya masuk dulu lah gitu. Masuk dulu dah. 5 Indo gitu kan kayak Nggak pernah. nggak pernah kan? Ya dulu Kayak kita butuh kayak gitu. 16 bisa dulu Bisa kita. ya. CSGO jangan harap. Nah itulah pokoknya dari Terus situ akhirnya bubar. Di bubar. Agil dapat tawaran Agil ke Boom. Ke Boom. Boom. Boom dulu ya dia baru Aster ya? Boom. Iya Boom dulu. Boom dulu. Dulu Boom masih yang pengen nge-keep Iya. CS:GO tuh. Ya, Sampai cuman bener-bener Boom. sampai bener-bener nggak ada player lagi. Heeh. Baru udahan. Gak tahu dah. Gue tuh di Reka dulu masih pengen juga, tapi nyari orangnya nggak ada. Iya. Udah nggak ada yang main. Iya udah nggak ada yang main. Sampai udah ngajakin banyak lah. Entah Leo, entah si Siapa? Josias, Dimas gue paksa-paksa, Jos aja udah nggak mau. mau skripsi gue, ayolah Dim, kan dia jago tuh. Aduh nggak ada player. Ya udahlah Agil waktu itu mau ditarik Boom ya udah Gil. Ya udah. Ya lu masih cinta sama CS ya udah gitu. Karena pemainnya nggak ada. Kalau ada pun yang nonton nggak ada. Iya itu. Kalau ada yang nonton pun turnamennya nggak ada. Turnamen nggak kayak ya udah emang ekosistemnya udah udah dead aja. Udah. Lu cuman bisa main di SEA lah istilahnya. Terus nah, lu berarti setelah Reka bubar, gua nggak pernah ngeliat lu lagi sih setelah itu. Main di mana sih lu? Setelah itu gua Lu ngapain? apa ya? Di Rumah Agung. Oh, di Rumah Agung. Gua tadi itu pengen balik. Pengen balik ke Pekanbaru. Pekanbaru. Nah. Entah gua main-main dari Pekanbaru karena kan di Jakarta kan nggak ada rumah nih. Nah, Anak rantau biasa. anak rantau. Ya. Terus Habis itu si Agung bilang ya udah di rumah dia aja sampai
ada tawaran sebenarnya sih. Ada Dulu tawaran? iya kayak ke tim ini buat CS:GO. Tim luar apa tim Indo? Tim luar. Tim luar. Terus? Cuma nggak dapet aja waktu itu, nggak cocok, nggak jadi. Ya di situ pokoknya lumayan lama lah gue di rumah gue, berapa ya, sempet 6 bulanan 6 kali. bulan. Iya. Udah nggak ngerti gue ngapain. Waduh, pemasukan udah nggak ada. Seret banget ya itu. Seret banget. Kayaknya mengulangi zaman gue sebelum Kanaya kayak. History apa Tapi sejarah? ada kebantu sama ya Apa? akhir-akhir yang kayak duit dia spill turun walaupun gak ada grand final. Nyambung lagi lah Nyambung ya. lagi ya. Nyambung lagi. Ya pokoknya bisa lah bertahan hidup. Bertahan hidup. Berarti lu bener-bener nggak ada kegiatan aja. Iya, Setelah Reka bubar tuh 6 Iya, nggak bulan ada. lu nggak ngapa-ngapain. Main doang udah. Main aja. Main aja. Oh, main apa nih? Masih main CS loh padahal itu. Masih main CS. Masih sering visit sama Ior yang gak ada tim kita. Masih sama Main Ior, aja sama udah. Aaron, Kevin. Nggak ada kepikiran buat kayaknya udah waktunya Gua udah berhenti. itu sempat kepikiran pas bener-bener cabut dari Reka, kita nggak ngapain. Ior ngajakin, apa kita pindah mobile? Mau coba nggak lo? PUBG Mobile. PUBG Mobile. Ah, PUBG Mobile dan Mobile Legend. Gue terus? sempat main. Terus Sabar, HP gue kayaknya harus ganti HP yang buat bisa lah ya, gitu. biar bisa main lah ya. Ya kayak PC aja, kalau Iya. PC kentang nggak bisa lagi. juga kan. Terus Udah ganti HP nih, Ior bilang, "Yo, bareng-bareng tuh ganti HP tuh sama Ior." Main sekali PUBG Mobile, terus sama Mobile Legend. Seterusnya kayak nggak ada passion, kayak nggak seru kayak aja. nggak ada yang Nggak greget. ya emang gua tuh nggak ada timbul kayak pengen main terus tau nggak? Iya. Udah gak lama nongol lah itu Project E Project E. yang sebelum namanya Iya, Valorant. benar. Wah, ini pas banget nih. Yang dikenalin dulu Project E tuh kalau nggak salah side 3. Iya. 3 side. Iya, 3 side gitu kan. Main Fucek. Ini apa ya? Ini kayaknya macam Overwatch digabung CS, digabung apa lagi kayak kumpulan game FPS yang dijadiin satu gitu. Iya. Kayaknya seru deh. Kita coba, nungguin tuh. Nungguin lama ya. Nungguin lama sama Agung. Gue udah bilang, Ior ke WTRG kan. Gue sempat ya di CS tuh nge-coach lah. Yang Celeste. Oh iya, Celeste. Sin cewek aja masih ada. Iya, Yang PSG cewek. waktu itu. Iya, cewek. Aduh. Kayaknya WSG dulu apa yang ikut ya? Kayak BTRG ya kan? PSG itu BTRG iya. Boom, BTRG sama Syntax. Boom. Syntax aja ikut loh. Masih Si bertahan. Henry. Iya. Apalagi ya dulu ya? Udah itu doang. Apalagi? nggak ada lagi. Rek udah nggak ada. Udah nggak ada. Ya itu aja kan? Itu aja. Itu kayaknya udah bener-bener abis sudah turnamen. WSG, abis WSG tuh kayak udah nggak ada. Sampai Ior ke BTRG lah. Nah iya, kan lu udah di ekosistem yang udah mati lah. Lu nggak ada, lu nyoba mobile nggak cocok. Nggak cocok ya. Nggak ada kepikiran buat quit e-sports 100% kayak Dustin nih. Dustin kan sempat kerja. Ya dia kerja. Nah, lu nggak ada kepikiran buat Ada itu dia. Cuma pas gua mau quit, Project E. nongol tuh Project E itu. Kayak lu nggak boleh keluar dari e-sports ya. Gua udah bilang ke Agung, gua pengen balik ah. Kayak kalau emang ada game lagi atau ada tim buat CS lagi, misalnya tiba-tiba nih nongol turnamen-turnamennya, bisa lah gua balik lagi ke Jakarta. Nongol nih Project E nih. Nah, Gue bilang sama Agung, kayaknya kita bisa nih. Ini game terakhir kita deh. Masih dikasih New Hope gitu ya, buat kesempatan. FS kan. Ya udah nungguin itu jadinya. Berapa bulan tuh? 6 bulan. 6 bulan lebih. Nambah lagi Iya, kan? 6 bulan lebih, 7 bulan lah. Kayaknya gue udah benar-benar jadi adeknya Agung di rumah. Adanya. Anjir 7 bulan. Iya. Wah, Lama gila, lah pokoknya gitu. Tapi lu bisa bertahan hidup ya? Bisa. Ngeri ya, lu ngapain sih? Gak tahu gue juga. Penasaran gua. Main aja gue dah. Main apa jual Oh, item? gue dulu sempat main game RPG. Ada game RPG dulu tuh. Apa? Apa yang namanya ya? Kayak MU gitulah. Ah. Dia mirip-mirip RF tapi ya nggak terkenal. Tapi itu apa sih namanya? Server luar. Server luar. Private. Heeh. Gue main itu. Dikasih tahu temen gue. Bisa lah jadi PayPal dikit-dikit. Oh ya, dikit-dikit lah Dari ya. situ PayPal kan lumayan kan, Duit dolar. jajan, duit Iya, jajan, iya. dikit-dikit lah ya bertahan Dari hidup. situ lah bertahan hidup. Kadang di rumah Agung nggak perlu beli makan, ada ngebantu. Lumayan lah ya. Terus Iya. sampai akhirnya Project E 7 bulan kemudian Mhm. Valorant.
berubah tuh namanya Valorant. Valorant keluar. Trailer. Ya udah, kita harus main 100% Valorant. ya? Harus. Lu masih pengen kompetitif waktu itu? Masih pengen. Walaupun Karena keluar Valorant ini. Karena waktu itu gua ngelihat Valorant skeptis. Bukan skeptis gamenya jelek, cuman skeptis ekosistem kita bakal hidup. Ya. Gua cuman bener-bener ya ini ya track record Riot sih di Southeast Asia bagus. Dia niat lah ngembangin ekosistem. Itu dia alasannya kenapa si Agung itu bener-bener ngikutin developer apapun yang ngadain game gitu. Dia bilang, ini nggak mungkin mati yang tiba-tiba setahun kayak CS:GO lah gitu. Tahu-tahu Karena Riot ini kata si Agung tuh dia perhatiin gamenya banget gitu. Contoh LoL, lu gede banget kan di luar, hidupin banget lah. Hidup lah gitu, diperhatiin banget lah dari segala macamnya. Berarti lu ngelihat Riot, lu masih last chance, Iya. kasih kesempatan terakhir. Iya, gue yakin karena si Agung tuh yakinin gue tuh bener-bener kayak gitu. Gak mungkin ini, pasti ini bakal gede gitu. Apalagi gamenya tuh basicnya mirip-mirip kayak CS lah. Mirip CS, mekaniknya lah ya. Mekanik segala macam dari posisi gitu. Terus akhirnya waktu kelar Valorant keluar, trailer keluar, akhirnya lu kan sempet early access-nya di Amerika. Ya. Lu beli ID? Enggak. Nungguin. Yang main Agung. Yang main Agung. Dia dia dapat apa sih early access itu main sekali 2 kali capek dia. Pingnya gede. Stres. Iya, nggak bisa ngapa-ngapain. Kayak sama aja bohong. Nungguin dia udah rilis aja udah. Gue juga nungguin karena dia udah nyoba duluan. Gue nggak jadi nyoba karena dia stres kan. Ngapain kita mainnya pingnya 200 ya kan. Tungguin aja lah ya. Tungguin aja. Jadi kayak ya udahlah ya. Kita nungguin keluar aja lah. Nungguin keluar Valorant secara resmi di Indonesia. Kayaknya rada telat nggak sih? NI dulu. Lama 3 bulan. Ada 3 bulan, ada 6 bulan nggak sih? Oh, sampai nyari-nyari di live streamingnya di Twitch. Nungguin di Twitch. Iya. Sampai di server Korea ya? Iya. Iya nggak sih? Iya benar. Nontonin Amerika main kan siapapun ya. Nonton aja. Nungguin aja kayaknya dapet. Iya. Kayaknya Agung lagi yang dapet, gue nggak. Oh iya. Iya, dapet dia pas nonton siapa? Shroud ya atau siapa ya? Adalah. Gue selalu nggak dapet gue. Kayaknya emang harus nungguin dari benar-benar. Gue gak ngerti deh sama orang-orang yang bisa menang giveaway gitu-gitu. Iya. Gue gak pernah. Si Jason waktu itu dikasih sama orang Korea. Ingat banget gue tuh. Menang door prize, menang kayak gitu gue gak ngerti dah. Kok bisa ya? Kok bisa ya? Lu tahu? Kok gue gak pernah ya? Lu pernah menang giveaway gak? Gak pernah gue. Gak pernah kan? Gue juga gak pernah. Pernah ikut giveaway? Pernah kan? Mungkin rezekinya di tempat lain. Gak ngerti gue. Ikut undian. Iya. Ada aja. Kok gue ngeliat orang bisa dapat motor. Settingan nih. Enggak kok. Padahal kocok kan? Iya. Kita ngeliat kan? Iya. Dia ngambil koin. Kok bisa menang? Gue gak pernah menang. Padahal ikut. Ya gitulah. Kayaknya sampai capek kayaknya udahlah gak pernah ikut. Kayaknya gak akan menang juga. Emang iya sampai akhirnya mager. Iya. Udah pesimis. Terus akhirnya lu ikut Valorant keluar. Lu akhirnya nyobain. Apa impresi pertama lu setelah Valorant keluar dan lu mainin pertama kali? Apa ya? Gua tuh pas langsung nyoba, wah ini mirip banget sama CS menurut Mekaniknya persis ya? Persis. Mirip. Lu mau pakai angle apapun bisa lu pakai dari CS tuh bawaannya. Iya. Di Valorant teorinya lah ya. Teorinya. Gua kira tuh lebih ke arah game yang kayak Overwatch, tau gak? Rusuh, gas mulu. Ternyata enggak. Angle posisi gitu-gitu berguna banget. Approach-nya gimana? Iya. Default-defaultnya. Cuma yang bikin bedanya tuh karena ada skill, ability-nya di ya. masing-masing agent. Nah gitu tuh. Berarti waktu nyobain Valorant pertama kali lu udah udah ini bisa nih. Ini nih ladang uang gua nih. Kayaknya gua masih bisa berkompetitif nih. Di sini. Gitu. Terus lu akhirnya main langsung sama Boy Sweet Love. Iya langsung. Sebenarnya tuh ada beberapa apa ya? Awalnya bikin tim tuh kan kadang ada yang nggak bisa. Ya kan belum ada dong organisasi yang mau ngambil orang game baru. Tapi pokoknya gue bilang ke anak-anak yang bisa waktu itu kalau nggak salah Kevin, Escuret sama Ior gue pernah ngajak. Tapi mereka masih di CS kan. Masih BTRG mereka. Masih BTRG ya udah. Yang free tuh gua Agung udah pasti. Lu sama Agung. Gua sama Agung pasti berdua karena serumah. Iya. Iya kan. Terus sempat ngajakin Crow. Crow masih COD. main COD.
Gue sempat COD juga diajak tapi PC kentang balik PC lagi. kentang. COD berat banget loh, sumpah. Berapa giga ya? 100 giga, Bos. Gak kuat gua PC gua. Warzone tuh 100 giga. Iya, Warzone yang ya udah. Terus Habis itu Butong. Agung tuh sering main sama Butong pas yang betanya. Yang di NL. Udah Agung bilang Butong. Oke. Butong mau bertiga. Terus ajak Adrian gimana? Apa kabar ya? Itu kan dia setelah dari BT dia iya dari dia masih kan? BTRJ. Terus Oh, tau-taunya BTRJ dia kan nggak main, Iya, tapi dia masih di bench kontrak. kan? Iya. Terus akhirnya lu nawarin Dustin Adrian. dulu. Dustin dulu. Tin, ada game baru mau nggak? Itu sebenarnya tuh dari project gue udah bilang, Yor, ayo kita bikin tim. Project ini bisa nih. Tapi taunya Yor masih BTRJ kan. Dia bilang, lu duluan aja, Cok. Sama siapa yang bisa gitu. Kira Dustin sama satu lagi siapa ya? Ya itu Adrian. Sebenarnya belum Adrian. Belum Adrian kayaknya. Oh, Crow dulu. Sebenarnya dia mau tapi masih COD, ngerti gak sih? Oh iya. Bocah emang bangke. Gak tau lah gue sama si kepala dia. Pokoknya dia bilang udah berlima tuh. Berarti gua, Agung, Butong, Crow, Dustin. Iya. Ya kan? Mau ikut turnamen. Ada turnamen pertama kali gue ingat banget namanya 1Z. Oh iya, yang di Discord ya? Discord. Yang ya. itu dolar kan bayarnya? Iya, yang benar. daftarnya dolar. Udah, ayo daftar. Itu nggak pikir lama, patungan dah berlima. Yuk ikut. Pas turnamen itu nggak mungkin dong kita ikut turnamen nggak latihan. Wah. Lu walaupun ada basic yang ikut kita lihat juga orang-orang anak-anak CS. Iya. Yang bisa main lah, bisa main bisa lah. nembak lah. Ini siapa duluan yang cari tahu agent apa yang bagus buat dipakai gitu kan. Iya. Ya udah, si Kro nggak bisa. Nggak bisa lagi ikut latihan. Dia ada turnamen COD. Yang gua nge-cash itu seingat gua. Iya, iya kayaknya iya deh. Yang 3 kan sih? Iya ya pokoknya. Seingat gua yang gua cash itu. Pokoknya habis itu bingung nih. Aduh, satu lagi siapa ya? Kayak akhirnya bukan Adrian ya? Apa siapa ya? Waktu Kayaknya itu siapa ya? Gua nggak nonton soalnya. pokoknya tuh gue sempet bikin tim yang kayak gitu. Kro nggak jadinya Adrian. Abis itu ada turnamen lagi tuh, Neo Freon kalau nggak salah. Oh, Neo Freon. Ya. Semut logonya. Iya, nah pokoknya ada 3 turnamen awal-awal banget. Kalau nggak salah sama Supreme League New Legend Series Iya, ya. New Legend Series. Pokoknya kayak gitu. Tapi itu udah sama Adrian. Oh, bukan New Legend Series VICC yang ngadain Terison, Manson, Kogori. Iya, gue inget. Ya, ngadain si Gori ya. Ya, pokoknya itu di satu turnamen antara turnamen yang Kogori atau Neo Freon tuh sempat bentrok tuh. Adrian ngajakin, jadi isinya gua Agung, Adrian, Famos, sama Repelen. Oh iya. Karena gara-gara Kro nih, balik lagi. Gak bisa. Kro bangke nih, bingung. Mau ikut apa enggak nih? Setengah-setengah. Iya. Si Dustin bilang sama Butong, kalau lu mau sama mereka ya udah gue cari pemain lagi, orang lagi kata dia. Sempat mau ngajak Anlik kalau nggak salah si Dustin. Terus? Pokoknya tiba ujung-ujungnya tuh tiba-tiba si udah daftar nih satu turnamen. Fikri bilang si Famos, gue kayaknya ikut teman gue deh. Rapelen kasihan nih sendiri. Kalau gue bisa tinggal bertiga nih, ajak Butong sama Dustin. Udah. Dri, lu mau ikut kita apa enggak? Apa mau ikut dia? Ya kan? Akhirnya Adrian mau ikut kita. Dari situlah BWL. Kasihan, padahal si Radio udah daftar pakai uang dia. Kita gantiin deh kata Adrian. Gak enak, gue kurang gak terlalu dekat, tapi Adrian dekat. Kayak gimana ya? Kasihan sekali Radio Anda. sorry Rad. Maaf nih, Adrian tuh punya ide. Oke, dari situ tuh. Wah, itu bersejarah ya. Andai kan tetap ini mungkin lu nggak ada di sini sekarang, nggak ada Bumi Sports yang sekarang nggak sih? Iya. Wah, terima kasih Radia. Sorry Rad, kan sekarang udah enak kan? Iya kan. Di BTR. Oh, gitu panjang lah ceritanya. Ganti-ganti karena kita jujur kan gue satu-satu tuh gue tanyain dari Agung pun. Lu serius apa enggak? Pengen ya nih gue lihat kita kan startnya bareng-bareng nih. Siapapun bisa jadi jago kalau dia ngulik-ngulik gitu. Tapi kalau lu nggak ngulik pasti kita ketinggalan walaupun punya basic CS. Ya, tapi ini beda game nih. Lu di CS oke lah lu mahir gitu. Cuma tapi di Valorant dari kita lihat agent banyak skill, bisa aja lu di ayam-ayamin kan. Iya kan? Intinya lu serius ya harus sering main, ngulik, nontonin apa gitu-gitu.
Gue tanya Dustin, dia masih kerja tapi dia pengen. Dia pengen serius. Terus? Oke, dari situlah terbentuklah BWL. BWL. Itu isinya Agung, gua, Adrian, Butong, Dustin. Nah, jadilah akhirnya terbentuk lah ya. Iya, ikut beberapa turnamen, menang menang terus. Sampai lu bilang ini rusak nih sini kalau yang menang BWL mulu ya kan? Ya, beneran aja ternyata Iya. muncul Sorgi. Ya isinya Fikri, anak-anak sintaks zaman dulu. Fidel. Ya. Habis itu muncul Elek Bosa. Dibantai gua. 13-1. Anjir. Di situ kayak yang ngerasa apa ya? Masa kita kalah sejauh ini? Sama Bani. Iya, dan sama yang Budi Sergio. Yang ya kalau kita bandingin zaman CS zaman ya. CS, ya. Iya kan? Kaget lah ya. Kaget gitu. Karena ya bisa dibilang waktu dulu kalau pembandingnya CS ya Budi, Sergio segala macam ya masih di tier 3 lah. Nah, ya, tim-tim yang mungkin susah buat nembus Big 4-nya. Iya. Terus tahu-tahu lu masuk masuk Valorant. Budi kok outplay-nya kayak gini. Iya, kok Sergio Flash-nya kayak gitu, Bani operatornya sakit. Kok dia bisa main omennya kayak gitu ya, TP-TP nge-outplay gitu-gitu kan. Makanya dari situ udah kalah nih. Ini bukan akhir dari tim kita gitu. Berarti kita harus banyak grind lagi kan. Mesti kerja lebih keras. Ya, itu ada bagusnya sih kalah. Iya. Jadi lu sadar. Iya, kalau misalnya kalah di akhir-akhir kayaknya kayak nggak ada pelajaran yang kita dapat, ngerti gak sih? Benar. Dibantai 13-1 mikir gak mungkin aimnya doang. Dari segi dulu pas kalah 13-1 tuh fast kalis, reconnya ada aja. Si Ray ya. Sepenting itu recon buat ditembak. Dulu tuh nggak mikirin sampai ke sana pas awal-awal. Mikirnya aim aja lah udah, aim aja. Main gitu masih kan. CS lah, otak CS lah Iya, ya. otak CS, mainnya ngeflank fake gitu kan. Ya udah kayak gitu. Ternyata di 13-1-in. Sampai gua bilang kan, ini nih, kita masih sering mainnya masih bisa dibantai sama orang yang kita dulu di CS kayak gimana sih gitu. Makanya gue bilang kayak startnya bareng tuh kemungkinan kita bisa jauh sama orang gitu. Kalah kan. Waktu itu berarti waktu lu dikalahin Elek Bosa itu udah boom belum? Udah boom kan ya? Udah kontrak kan? Udah. Kalah kan waktu itu. Iya. Turnya apa ya? Turnya gua. LHF. Apa ya? BO1. BO1 apa ya? BO1. Turni lu BO1 enggak? Kayak turni gua. Lupa sih gua. Gua turni lu kalau enggak salah yang Open Cup 2. Iya kayaknya. Yang pokoknya Elek Bosa jadi juara di turni gua. Iya kayaknya. Di terakhir dia menang lawan Alter Ego. Feeling gue ya Alter Ego waktu itu masih bolang gue nih. Enggak. Emang udah ini. Kan waktu Elek Bosa jadi Ray udah pindah. Kan begitu Ray pindah jadi teh-tehan udah itu timnya Alter Ego. Oh, udah jadi Exomnium ya? Iya, Exomnium. Gue sempet kalah sama Somnium, kaget tuh. Iya, di turni gua itu. Iya itu yang lu siapa Teh Tawar pakai set loncat-loncat lu lagi ngeker AWP di Bind. Ya. Dar. Lah, ada di bawah. Yang menang Anonymous. Ya, yang menang kan? Anonymous. Tapi kaget tuh, tiba-tiba kalah lo. Iya. Lawan Somnium. Anjir, jago juga. Sampai nyari tahu tuh dulu. Siapa nih? Teh-tehan nih. Teh-tehan siapa? Jago-jago banget gitu kan. Ya, David. Yang gue tahu dulu David. Iya. Frisnat, Berserk tuh orang-orang yang di retake. Iya. Yang anak Faceit ya gitulah. Emang harus ngerasain kalah. Iya. Tim jago butuh kalah. Iya, kalau enggak lu enggak ada yang harus dievaluasi kayak ngerasa enggak ada, lu jadi enggak belajar. Iya, enggak belajar apa-apa ya itu. Iya. Makanya gue selalu bilang kalau kalah ya emang lu butuh kalah. Iya. Tim tuh nggak boleh menang terus karena ketika ketemu tim yang lebih, nih gue selalu punya mindset seorang pemain bukan harus siap untuk menang, harus siap untuk kalah. Iya. Kalau untuk kalah aja lu udah siap, apalagi buat menang kan? Nah, benar. Itu. Dulu kaget lah itu. Pukulan telak lah ya langsung. Iya anjir, tiba-tiba Somnium kaget loh. Mental tiba-tiba breakdance. Nongol kan? Iya, nggak ada angin, nggak ada apa itu Somnium. Walaupun BO1 gitu kan, kalah. Somnium lu BO3 jing. Oh, BO1. BO1 ya? Soalnya lower ya? Lower. Oh iya. Gua kalah lawan Anonymous. Iya benar. Ketemu di lower, dia masuk ke grand final. Main di Bind tuh ya. 13-7 ingat banget gua. 13-7 di Bind. Pokoknya siapa pokoknya pakai Phoenix tak flash Bind. Iya. Dar dapat si 2. David itu. Iya David kan? Iya. Pokoknya Sentinel dia Cypher. Oh, gini cara main Cypher. Dipasangin sama Sova. Gila banget. Kena trap mati. Di recon tembak lagi dalam smoke mati. Wah, anjir. Ternyata begini caranya. Ya, langsung belajar. Langsung belajar lah, langsung banyak. Belajar. Gunanya recon ditembak langsung kayak gimana, kayak sampai gitu. Akhirnya jalan. Akhirnya
lu berpisah dengan dua pemain yang bisa dibilang ya pendirinya. Iya, dari Boys awal with gitu Love. kan. Iya, benar. Berat gak sih ngelepas dua pemain yang bisa dibilang ya karena ada mereka berdua juga BWL ada. Iya, sampai ada tim yang mau ambil kita kan. Ya, berat, tapi ya kayak apa sih? Harus gitu. Nah, itu pernah diomongin dulu kayak kalau udah ngerasa stuck tuh berarti ada sesuatu gitu. Iya, mau nggak mau ya. Mau nggak mau gitu. Yang penting ya di luar tim ya, tim tuh kayak apa ya? Jatuhnya kalau di kerjaan itu kayak rekan kerja ya. Kerja aja. Kalau nggak cocok ya nggak bisa dipaksa. Kerjaan gitu. lu jadi nggak bagus. Tapi tetap di luar dari jadi kerjaan teman. Nah, itu. Ya, itu sikap yang harus ditanam sih. Itu namanya profesionalitas gitu lah ya. Karena ya sekali lagi lu main berlima, lu harus klop dong sama temen lu. Iya benar. Kalau lu nggak klop, ya lu nggak akan bisa menang. Iya. Itu udah sesuatu yang ya lu harus terima. Ya mutlak sih. Mutlak. Anjas. Berarti Valorant akhirnya lu pisah, ditariklah Ior sama NC Slasher. Iya. Karena jujur waktu itu performa lu jelek kan. Kayak setelah lu juara terus lu slump kayak nggak menang sama sekali, kalah lawan RL. Terus ngerasanya di Indonesia kayaknya kita makin nurun, tapi di saya masih bisa ngelawan. Pas masih ada Butang sama Agung. Iya, yang DC. Jangan dipikirin, pusing kepala gue sampai gue banting mouse itu. Kenapa itu harus terjadi gitu? DC di bathroom. Aduh. Ternyata emang file korup. Oh iya. Di PC Agung. Bisa ya kayak gitu ya? Bisa. Jadi dia setiap ke toilet DC dia. Kan kita selalu ini, ngerti gak sih? Taktik kita tuh ada banyak yang kayak ganggu bilang TP. Otomatis lo shower dong. Iya. DC. Jadi setiap lewat shower DC. File korup. Oh, emang file dari Valorantnya korup. Iya, di PC Agungnya. Ya. Aduh, kayak apa saya dah. Ya udahlah ya. Iya. Padahal bisa tuh lawan VS. Nah, kalau lu kalah kayak gitu, kayak ya lu udah mulai slump. Takut gak sih waktu itu? Kayak anjing. Ini udah kesempatan terakhir gue dan gue kalah terus nih. Sebenarnya sempat kepikiran nggak? Kalau kepikiran yang kayak, aduh gimana nih gue ya, kalau udah kalah terus gitu kan. Sebenarnya gue yakin sih, gue setiap kalah itu gue pasti ngobrol kayak ke yang lain. Kenapa ini? Cari solusinya gitu. Kok kita kalah ya? Apa kita kurang grinding apa? Atau kita kurang cari tahu utility yang bagus kayak gimana cara makainya gitu-gitu. Akhirnya nemu solusinya itu mungkin dulu tuh gantinya Agung sama Buton tuh lebih ke arah komunikasinya. Itu udah harus penting banget di game apapun ya. Apalagi Valorant cuy. Iya. Utility temen lu harus ngebantu harus ngebantu lu kan. Kalau CS kan lu punya flash, punya smoke, punya molly sendiri. Ya. Kalau ini kan kadang flash punya teman. Nggak bisa nge-flash. Iya, kita cuma bisa kayak apalagi Cypher cuma kamera gitu-gitu kayak terbatas lah gitu. Mesti komunikasi lah. Intinya komunikasi waktu itu ngerasanya gitu si Dustin. Ya mau nggak mau lah. Akhirnya diganti kebetulan ada Takel nih. Gue dulu sempat kenal sama Takel di PUBG kan. Ini orang pernah ketemu di ring, gue direct sama dia. Walaupun dia setimnya waktu itu ada cheat, tapi dia yang ngangkat. Oh iya. Iya. Takel boleh nih, gue sempat tanya-tanya. Dia sempat stand-in kita. Oh iya. Oh iya, gue ingat. Iya, pokoknya sempat pakai akunnya Agung. Agung nggak bisa waktu itu, ya udah. Sebenarnya tuh lebih arah ke apa ya? Mau ganti Agung sama Takel waktu itu. Ngerasanya cocok. Jujur aja nih, ketika sama Agung lebih ke arah waktu itu ngerasanya kayak komunikasinya kurang gitu. Apalagi si Agung smoker kan. Smoker controller tuh harus butuh yang bacot. ngomong terus. Kayak nggak harus ditunggu. Lu bisa smokin sih? Nggak mungkin. Gue smokin. Ya. Dia yang inisiasi. Ya harus dia yang ngomong gitu. Waktu itu Takel kayak gitu. Cuma nggak tahu pas masuk tim kenapa dia jadi duelist. Kenapa ya? Iya juga. Pokoknya jadi duelist tuh intinya gara-gara dulu kan gue duelist kan. Si Takel ngelihat cara main dia di rank gitu, refleks anak muda lah. Iya, lebih kenceng lah ya. Lebih cepet kayak dari nembak dash. Kalau gue masih yang kayak rada main tipe mantek dash itu. Tapi ada beda playstyle lah ya. Ya gitu. Di situ biasanya si Dustin anak muda tuh nggak takut mati. Si Dustin bilang kayaknya lebih bagus Takel jadi duelist. Ya udah, gue ngalah aja gue. Jadi apa gue jadinya? Ngalah aja. Lu kan semua agent main.
harus bisa tuh. Gue harus ya gitulah. Semua Nasib agent. orang tua Nasib harus ngalah. senior. Iya, harus ngalah lah pokoknya. Waduh, senior yang baik mengalah ke junior. Terus akhirnya, nah gue penasaran deh. Di titik apa lu sadar, kayaknya gue jago juga ternyata ternyata boom jago juga ya kita guys di Valorant. Ada nggak titik itu? Karena kan ini game baru umur berapa? 1 tahun? Belum kayaknya. Hampir Juli 1 ya? tahun. Juli 1 Ya, tahun. ya hampir lah. Ulang tahunnya Berarti sama udah kayak GLHF soalnya. Soalnya begitu Valorant keluar. apakah cocok? Emang udah ditakdirkan gitu ya? Halo Riot. Gimana? Apa yang membuat lu kita jago dan kita berbakat deh. Kayaknya ini bakal gua full seriusin karena waktu itu Dustin pernah bilang semua pemain masih part time. Ya. Nah, apa titik lu yang kayak oke, gua bakal full 100% streaming pun gua hajar. Jadi gue ngerasa kenapa di Boom ini jago gitu. Pokoknya kalau Boom semua playernya bacot, ya dalam arti kayak komunikasinya lancar segala macam apapun dari segi hal kecil lah. Gue tinggalin ini, gue nggak mantek ini, gue itu kalau udah gitu-gitu bacot, tuh gue yakin kuat. Karena ya itu paling penting komunikasi. Jadi semua yang lain tuh orang belakang, orang depan udah tahu mau ngapain gitu. Nyerangnya kemana kayak si Takel atau Adrian dulu kan, entry-nya kemana, gua harus smoke apa nutupin yang kayak angle yang dia nggak lihat gitu. Intinya tuh karena komunikasi kita dari kemarin-kemarin tuh menang turnamen apapun tuh karena komunikasinya pada bacot ya. Tapi kalau lagi diem-dieman, aduh udah ngerasa kayak rip udah. Rek ya lah. Nah, makanya tuh yang harus kita jaga banget di Boom itu kayak kalah menang komunikasi tetap jalan, bisa timbul comeback gitu-gitu. Yang penting tetap ngomong lah. Iya, tetap ngomong kayak mati jangan ngeluh, jangan boleh lah itu saya cuma jangan keganggu teman gitu kan. Yang penting komunikasi, apapun info yang lu tahu kasih tahu. Jadi teman tahu tuh. Oke, kira kayak gini kita bisa gambling kayak masuk semua itu komunikasi kayak gitu. Si Dustin jadi bisa mikir gitu. Dustin mikir lah ya. Ya. Informasinya masuk ke dia. Oh, masuk semua dia nih. Ngolah. Iya. Oke, kita nyerangnya ke sini aja. Oh, ini buat keputusan lah ya. Itu sih yang gua ngerasa banget kayak kenapa Boom bisa menang menang terus ya gara-gara itu. Pokoknya kalau ada salah satu aja yang dia pasti kita kayak ngajak info dong kayak cheer up ya, terus harus ya. saling cheer up ya. Kalau ada yang lagi bau kita bawa bercanda. Nggak mungkin dong benar-benar 0 berapa gitu sampai walaupun Takel kemarin berapa 3-2-4 4-2-1. 4-2-1. Gue bilang itu di game itu emang Icebox kan kita jarang main ya. Iya. Terus gue bilang, "Tak, nggak mungkin kan next game lu kill 4 lagi? Nggak mungkin." Nggak mungkin dong. Iya kan? Udah kali, udah dong. Ya, cuma lagi kita emang jarang main Icebox. Jadi kayak di bawah santai tapi sambil bercandaan gitu. Iya, sambil diingetin juga. Iya, diingetin kayak bisa ini baru satu map orang BO5. Iya, chill. Gue bilang kayak gitu. Pokoknya siapapun yang lagi bau di satu map pasti dikasih tahu kayak diingetin di cheer up gitu. Yuk bisa tos-tosan. Kayak misalnya Adrian lagi bau, gue tos. Karena gue deketnya sama Adrian kan. 1GH. 1GH. Sekarang tapi udah bakal nge-BC semua dong. Iya dong. Wede. Harus fokus buat biar masuk Reykjavik. Iya, Yes, ngeri. pengen banget gue. Wah. Gimana? Masuk ke Reykjavik? Bisa? Bisa, yakin gue sih. What if kalau kemarin ketemu Extend lu pede bisa menang lawan mereka? Pas yang master, Iya, pede master. banget gue. Kalau lu nggak suwe itu. Jujur, gue tuh lebih ke arah apa ya? Lebih ngebaca Extend ketimbang SMG. Karena SMG udah porsinya si Dustin. Dustin bilang SMG tuh tipe mainnya kayak gini. Kayak lebih ke arah. Pasti dia menyerangnya itu kayak split ada satu yang nyelip gitu. Kalau gue karena saya yakin itu si Dustin udah ngebaca semuanya, porsi gue di bagian extend. Kalau kayak udah mempersiapkan gitu, kayak gue udah tahu extend kayak gini cara mainnya. Tapi ya gitu. Shit happen. Aduh ada lah. Kenapa ya? Ya kayak ya udahlah emang belum rezeki gitu. Rezeki lah ya. Cuma ya kayak apa ya? Important banget lah poin gitu. Kan kita butuh poin gitu. Ya shit happen. Ya, masih ada Reykjavik. Nah, itu. Reykjavik dulu dong, makanya BC. Ya. Sekarang gue udah kemarin sempat nanya di GLHF Productions buat followers kita siapa yang pengen nanya ke Asteris, pertanyaan-pertanyaan apa yang pengen diberikan. Nah, ini gue bakal tanya ke lu. Ini ada pertanyaan pertama. INFYM. Kapan Baywan sama Son? Gue takut malu kalau kalah. Tapi ayo aja. Gue jujur
Apa? bukan nggak pede ayam sih. Cuma kalau Gak guna buy one anjing. iya buy one tuh emang nggak mikir kan, kayak Ya, lu udah raw tahu aim- nih raw aim nongol-nongol, aja. iya benar-benar pure aim kan. Menurut gua Ya ayo aja gua. mesti nunggu ada map buy one, sumpah. Ada map buy one tuh Kayak baru. di CS ya. Iya, at least lu sebelum masuk server lagi gabut-gabut gitu, buy one Sebenarnya dulu. buy one capek nggak sih, lu harus end game pass lah gitu-gitu kan. Iya sih Iya sebenarnya. kan, capek kan? Tapi gue menang ya udah lah ya. Oh ya udah. Kan gue belum kalah. Weh, gas. Dia nggak bisa diinin. Gas. Ayo kawan-kawan. Gas ya. Tapi gue takut malu. Oke, lanjut. Hilmi.dz Baki Gaming diganti Meta Martial Gaming kah? Karena Baki kan di nerf tuh. Gue ngeliat sih lu kemarin terakhir turni Martialan terus dan kena lagi. Gimana? Baki ganti Martial? Kayaknya bisa jadi. Gimana map sih kalau Martial? Kayak Icebox masih worth buat pakai Martial karena kan mapnya jauh. Dan kepala mau sejauh apapun Martial pasti mati kan. Kayaknya gue lebih ke arah apa ya? Kayak masih sebenarnya tuh Baki tuh masih bisa. Karena gue udah ngulik-ngulik. Masa bisa sih? Masih Klik bisa, kanannya? tapi klik kiri. Klik kiri jarak deket doang kan? Ya berarti gue harus Main jarak deket. main jarak dekat. Nggak bisa tuh yang jauh-jauh. Karena kalau jarak jauh klik kanannya tuh gue udah coba Berapa kali dia? berapa kali. Pokoknya lu kalau pelurunya aim ke kepala 140. Wah, nggak langsung mati. Gak langsung mati. Mau sejauh apapun, mau kayak pas-pas 9 meter, itu harus kepala loh. Kalau badan 120-an berapa gitu. Gue sampai udah ngulik kayak gitu. Jadi gue mainnya kemungkinan bisa main Baki kalau map split. Ya, yang deket-deket lah ya. Atau gue main posisi gue yang bisa dekat gitu. Jadi gue Nggak gimana? tertarik. Ya, Baki murah sih ya. Baki ya 900. Ya, Cuma Martial oke juga sih. Martial oke juga sih. 1000 doang. Beda Gitu. 100. Iya. Zhengli sih. Iya. Buat damage armor mereka. Iya benar. Iya nggak sih? Iya. Oke, selanjutnya kalau bakal ngelawan salah satu tim NA mungkin di Reykjavik, tim apa yang pengen lu lawan? Ivan Fadil, Banyak sih yang nanya itu ya. Gue pengen lawan Sentinel. Sentinel, Iya. Sentinel. Si- Mudah-mudahan Tense. gue ya lolos. Kalau mereka ya harusnya lolos kan. Nah. Karena dia waktu itu Oh, udah berarti juara kan. lu mesti latihan Baki sih. Lu mesti ngebaki Tense. Harus kan. Ajak Dia dia main dia di kan split. ngedes kita kagetin tuh. Iya. Kayaknya Baki dihilangin deh takutnya. Langsung. Ya itu banyak sih yang Langsung Tense abis itu streaming kan. Iya. Baki needs to be nerfed, bro. Iya. I don't know this Sampai Southeast dia Asian ngeluh ya. team. Kayak emang di NA jarang sih orang main Mereka Baki. ngejudge. Ya main Judge ya. Main judge selalu. Tapi kayak sayang gitu gak Tapi sih? judge tuh 1600. 1600 mendingan Spectre kalau gua. Iya. Tapi Ya kalau itu. di lu jaga U-Haul, judge sakit. Enak Yohol atau Huka masih enak Judge. Jedok Iya. hilang. Oke, berarti Sentinel. Sentinel gue pengen banget. Kenapa Sentinel? Sebenarnya gue ngefans juga sama Sentinel. Cara main dia dulu Sinatra kayak gitu. Terus orangnya kayak apa ya? Anak-anak CS rata-rata kecuali Sinatra nggak sih? Sinatra Overwatch. Iya kan, kecuali dia kan. Iya, Sisanya kan kecuali dia. Shazam, kan CS Dapper. Dapper ya kayak gitu-gitu kayak mereka di Valorant tuh nggak tahu kenapa kayak beda aja, kayak Sinatra bisa roll apa aja, mainnya alay kayak gitu. Iya. Yang bener-bener dia nggak mikirin, dia tuh kalau Sinatra gue ngeliatnya dia nggak harus main pakai Vandal Phantom. Iya, Ya, apapun yang dia senjatanya, pengen. karena Iya. otaknya otak Overwatch. Nah iya, Gitu. kayak gue ada spesialnya lah Sentinel menurut gue gitu. Makanya gue pengen ketemu dia. Nah, pertanyaan terakhir nih dari gua. Kan gua ngelihat lu tuh sebagai sosok yang persistence banget di dunia e-sports. Kalau Dustin dia sempet gawe, banyak yang udah pensiun, banyak Iya, yang iya. menyerah. Iya. Gimana sih caranya jadi pro player? Gue pengen denger dari lu nih. Karena di sekarang kan e-sports sudah enak banget lah. Kemarin kita Iya, ngobrol, enak. ya elah, lu bilang sendiri, lu kalau mau makan lu harus menang. Kalau Ya, lu nggak ikut kalau lu nggak turnamen. menang ya lu nggak makan. Iya benar. Sekarang Valorant kesempatan buat jadi pro player besar banget. Gimana caranya sih buat teman-teman yang ada di rumah nih? Apa ya? Kalau gue tuh lebih ke yakin aja dari percaya diri lah, itu paling penting. Kayak kalau lu pengen pro player game apapun, lu punya skill nggak, punya modal nggak, apa gitu. Kalau gue ngerasa karena gue suka banget sama game FPS kan, gue ngerasa kalau dari cara nembak gitu-gitu gimana waktu sih. Kalau nggak mungkin kan lu main terus tapi nggak menghasilkan Iya. apa-apa gitu kan. Iya. Kayak setiap main game, contoh Valorant lah, lu
aim itu udah harus penting. Iya. Ya kan? Itu nggak bisa dipungkiri. Gimana cara ngasahnya ya? Kalau gue jujur emang yang jarang aim lab gitu-gitu kan. Aim lab kan ngebantu muscle memory gitu ya. The range itu gue jarang, tapi gue lebih ke deathmatch. Banyak orang kayak tipe-tipenya harus aim lab lah, harus the range, deathmatch. Kalau gue tipenya jarang, tapi gue ngasah terus. Tiap gue mau tanding mungkin gue DM dulu beberapa menit gitu. Ada yang sampai gila 15 menit kayak Adrian tuh gila banget. The range-nya butuh 15 menit 20 menit lah sebelum tanding. Setelah tanding dia the range lagi DM. Dia orang yang gila. Banyak cara buat ngasah itu. Kita harus tahu porsi diri masing-masing lah. Kalau gua sabun kenapa gitu? Kenapa gua setiap tanding sabun gitu? Tapi kalau main rank jago. Nah, itu harus dicari tahu. Kalau gue ya itu DM terus. Terus gue lebih ke arah apa ya? Gue ngerasa kalau aim gue udah punya. Itu modal ya. Aim tuh sebenarnya ya kalau udah di tier 1 kayak boom segala macam. Sebenarnya beti. Iya. Di sini yang beda. Nah, itu kalau gue tuh lebih ke arah sering nonton. Karena gue mikir kenapa gue nggak terlalu mikirin aim di tim? Karena gue aim itu kan khusus entry. Iya kan? Orang buka kan. Aimnya harus kuat dong, ya kan? Gue orang belakang paling ya sisa-sisaan yang udah di hit. Iya kan? Tinggal 2 hit. Nah, yang gue pikirin tuh gimana setelah teman-teman gue mati, gue harus apa? Itu yang gue tonton dari dapat ilmunya tuh di match-match yang orang tanding, replay. Lu melawan musuh, di outplay. Iya caranya, juga ya. Iya, jadi gue harus lebih ke arah gimana nge-outplay musuh pakai agent ini gitu. Gue sering nonton maupun apapun lah, entah Omen atau Brim atau gue main Sage gitu. Gue harus tahu kayak gitu. Makanya gue lebih ke arah apa yang ngasah main untuk otak, belajar. Iya gitu. Main untuk belajar. Pokoknya di game apapun, kalau game di FS tuh udah pasti aim tuh udah harus modal besar. Kalau lu ngerasa nggak punya aim kayaknya ya udahlah gitu. Ya udah mendingan gak usah main. Iya, yang diasah itu ya itu. Jadi pro player. Game sense. Iya benar sih. Iya, karena kan? Ya yang kayak tadi gue bilang di tier atas tim-tim pro menurut gue bahkan kayak tim-tim mungkin Kingslayer, mungkin apa Morph yang sekarang itu aim sebenarnya beti-beti. Iya. Cuman otak dan pengalaman itu yang bakal mempengaruhi. Ya makanya ya buat jadi pro player ya kalau buat Valorant ya aim nomor 1. Sama seberapa niat lu sih? Ya niat. Karena jalannya masih kebuka banget. Sekarang tuh apalagi udah enak, gak ngerasain yang zaman dulu. Cara gimana e-sport? Iya. Harus menang. Lu harus punya tekad kalau gua ikut turnamen gua harus menang. Kalau enggak Gak makan. Apalagi lu bayar pendaftaran pakai uang lu juga, patungan. Sekarang enak, lu ada digaji, udah ditanggung kalau ada biaya pendaftaran gitu-gitu. Iya. Terus kalau gua ada saran buat sekarang kayak orang malah pendaftaran. Makanya kayak gua ada saran buat orang yang pengen jadi pro player, kayak pengen terjun gitu. Yang penting lu jangan pernah mikir buat awal-awal ngetim gua kalah udahan gitu. Itu ajang permulaan gitu, kayak apa sih namanya? Nyari pengalaman. Kayak gimana sih kalau ngetim tuh kita harus apa, kurangnya apa. Yang penting lu ngasih yang terbaik, kayak dari segi komunikasi lah, lu harus lengkap kayak gitu. Mungkin dari situ awalnya lu bisa dilirik-lirik tim lain gitu. Gak usah mikirin frag gitu juga. Kalau lu main di tim tuh yang penting impact lu. Yang penting menang. Yang penting menang. Gimana caranya? Lu kill 4 menang ya. Ya udah. Gimana lu kill 20? Udah kebantai dong. Iya. Ya, kayak gitulah mikirnya, kayak enggak usah terlalu mikirin frag karena kita mainnya teamwork gitu kan. Ya. Bukan rank. Kalau rank lu kill 4 kan paling dimaki. Iya. Ya kan? Oh my god. Iya. Lu tahu sendiri kan? Iya. Oh my god. Kita tahu lah siapa tuh. Iya. Besok dia ke Jakarta loh. Oh iya. Dia kapan? Besok kesini. Besok. Pas ini podcast? Besok. Oh besok. Selasa kan? Selasa. Ya entar lah. Kayaknya dia yang lebih paham lah kalau di rank. Itu bakal gue tanya sih. Ya. Aduh, berarti itu tips buat pro player, buat calon pro player tepatnya. Ya. Jadi buat teman-teman yang ada di rumah dengerin tuh. Sumpah sekarang kalian udah enak banget, daftar gratis, ekosistem udah hidup, kalian udah tinggal ngejalanin. Dan yang paling penting tadi gue setuju sih, kalah jangan bubar. Orang ada kok tim yang kalah terus sampai sekarang nggak bubar-bubar. Masih. Buktinya kita kalah lawan tim yang nggak tahu masih bertahan. Masih bertahan. Iya. Gak apa ya, kalah itu gak sesuatu yang harus kayak pasrah kayak selama udah gak mau ikut lagi. Selama lu masih ada di jalan yang benar untuk
ke jalur pro player itu ya menurut gua nggak apa-apa, kecuali lu udah kayak Bumi Sports terus tahu-tahu lu di 2-0-in sama tim entah berantah kalah, itu mikir anjir kayak waduh ya udahlah ya. Kita lihat aja sekarang jalan dulu di dah gitu. Challenger ENA Sentinel juara Sentinel aja gak lolos. Sentinel aja Gak tahu kalah sama siapa. tim sama siapa nggak tahu Gak tahu siapa namanya siapa, gue juga lupa. Nah itu dia Kalah Makanya- 2-0 loh. apalagi Anda yang tim baru susunan dari Anggap aja pengalaman lah. pengalaman, terus ini tantangan gua. Gimana gua harus ngasah lagi? Iya, berarti Gimana gua harus ngasih tahu satu sama lain? Gimana kita nge-build tim? wah gitu. gila, kita ternyata sejago-jagonya kita di rank, kita di rank ternyata di turnamen kan. Iya, Penasaran dong. iya, Nah, kalian mesti punya rasa penasaran itu. Thank you banget, Cok. Ya, Sudah thank you juga mampir. Son. Udah diundang. Jangan lupa follow Instagramnya Kak Cok di @boom_asteris. @asteris. Kaknya 2 ya? Kayaknya 2. Kaknya 2. Follow. Belum bisa swipe up? Iya nih, belum nih. Belum bisa swipe up, coy. Baru Tolonglah. Iya, boleh lah. Di FS kayaknya baru cut. Iya, masa cut sih? Iya, kok Ikut cut VCT sih? aja tidak dia. Iya. Kok Ini dia udah bisa swipe up? juara grand final 3 kali masuk master tidak swipe up juga, masa cut. Masa caster kita belum bisa juga? Waduh. Follow dong. Apa saya nge-cash PUBG Mobile saja? Jangan dong. Kan lu cintanya sama Oh FS. iya kan? dong pasti Valorant. Muah. Ayo Riot. Bisa. Valorant. Thank you banget, Cok. Ya, thank Kita you. bakal ketemu lagi di podcast selanjutnya. Bye bye Siap. guys. Dadah.